Hai guys, terima kasih udah ngeklik video ini. Gua Satria Kardeli. Di video kali ini gua akan membahas beberapa kasus kriminal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2026 ini guys. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu seorang suami tega ngebacok istrinya sendiri di wilayah Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Jawa Timur. Untuk pelaku sendiri bernama Taufik alias Babun berusia 25 tahun. Dan korbannya istrinya sendiri yang bernama Suci berusia 23 tahun guys. Nah, kronologi awal ketika si Babun pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dan istrinya yang ngelihat ini tentu saja emosi kan guys. Namanya lihat suami pulang larut malam dalam keadaan mabuk pula. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Nah, entah apa yang keluar dari mulutnya Suci ini sampai si Babun lari ke dapur mengambil pisau kemudian menusuk istrinya sampai berlumuran darah guys. Nggak nyampe di sana, si Babun pergi keluar petantang-petenteng keliling desa dan ngebacok beberapa orang lagi. Salah satu contohnya Bapak Udin ini, dia lagi nongkrong di warkop dan si Babun sekonyong-konyong meminjam motornya. Dikarenakan Bapak Udin nggak kenal sama si Babun, tentunya nggak dipinjemin dong guys. Ya kan, karena denger itu dia emosi, si Pak Udin pun ditusuk sama si Babun. Nah, abis nusuk si Udin, Pak Udin, si Babun ini pergi lagi ke toko Madura gitu, toko kelontong. Kemudian di sana terlibat lagi perdebatan, kemudian dibacok lagi tuh orang gitu kan. Nah, kemudian dia pergi ke rumah orang tuanya dalam keadaan berlumuran darah. Dia memang sangat-sangat parah sih guys. Dia memutarbalikkan fakta, dia cerita ke orang tuanya, ke bapaknya kalau dia dikeroyok sama orang-orang. Nah, si bapak yang mendengar pernyataan dari anaknya itu langsung emosi dan menganiaya salah seorang warga. Sementara si Babun ini dia sembunyi di salah satu rumah warga. Karena si warga ini mencurigainya, dia pun nelpon polisi gitu kan. Nelpon polisi, nggak lama habis itu si bapak-bapak polisi pun datang mengamankan si Babun. Di tengah penangkapan si Babun pun, si Babun sempat dihantam tuh sama warga karena udah emosi banget dari tindakan dia kan. Tapi aku seneng banget sih guys ini kayak dia dihantam gitu sama warga kan, karena udah kelewatan banget gitu. Yang paling mirisnya dia nusuk istrinya itu kan, istrinya itu lagi hamil guys, lagi hamil 2 bulan anaknya dia gitu, ditusuk parah. Tapi untungnya istrinya nggak meninggal gitu, cuman ya pastinya luka parah, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang cukup membahayakan, namun selamat gitu. Untuk bapaknya pun akhirnya karena udah tahu kejadiannya kayak gimana, dia pun menyerahkan diri ke kantor polisi. Kejadian yang kedua ini cukup memilukan dikarenakan ini seorang anak tega ngebunuh dan ngebakar ibunya sendiri. Bara Primario usia 33 tahun tega ngebunuh dan ngebakar ibu kandungnya sendiri guys, yang bernama Yeni Rudi Astuti, berusia sekitar 60 tahunan. Kejadian ini terjadi di Kota Mataram, di Kelurahan Monjok Baru, Kota Mataram. Kronologi awal ketika Bara Primario mencoba atau meminta uang kepada ibunya sebesar 6 juta rupiah untuk membayar hutang-hutangnya. Namun bukannya duit yang didapat si Bara ini, melainkan ocehan dari ibunya. Ibunya sampai berkata, "Kamu ini gimana sih? Udah kerja, mana uangnya? Malah terlilit utang." Nah, pada malam hari dia pun mencari barang-barang berharga di dalam rumah itu untuk dia jual. Tapi nggak ketemu. Setelah dia cari-cari, akhirnya dia masuk ke dalam kamar ibunya. Melihat ibunya udah terlelap tidur, udah nyenyak, Bara pun dengan tega ngambil seutas benang atau kain gitu. Dia mencekik leher ibunya sampai tewas. Nggak sampai di sana guys, setelah ibunya tewas, Bara pun ingin menghilangkan jejak. Dia ngebungkus jasad ibunya dengan sebuah kain dan menyeret jasad ibunya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, dia mengendarai mobil tersebut ke wilayah Sekotong
Lombok Barat. Di dalam perjalanannya dia berhenti untuk membeli bensin sebesar 20.000, kemudian jalan lagi sampai di wilayah Sekotong, Lombok Barat itu. Dia menurunkan jasad ibunya di dekat tumpukan-tumpukan kayu, kemudian membakarnya, guys. Ini anak biadab ini, guys. Nah, untuk menghilangkan jejaknya, Bara ini pulang lagi ke rumah. Dia nyabut memori CCTV rumahnya supaya nggak diketahui aksinya tadi. Nah, setelah itu dia beresin mobil, kemudian dia sempat lari lagi, tapi masih di wilayah Lombok, itu kan di wilayah Kota Mataram. Kemudian pada sore harinya ada seorang bapak-bapak yang melihat asap di tumpukan kayu tersebut. Nah, karena dia penasaran, dia mendekatlah ke sumber asap tersebut. Pas dia deketin, dia lihat, waduh, ternyata itu mayat manusia yang udah hangus terbakar, guys. Gak lama berselang dia pun langsung laporin kejadian itu ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun datang melakukan ya apalah segala macamnya gitu kan. Akhirnya Bara pun ditangkap. Kenapa bisa ketangkap? Karena polisi bisa mengetahui kejadian itu dari CCTV di lampu merah di perkotaan, guys. Terlihatlah sebuah mobil Innova yang memang mengarah ke daerah Sekotong Lombok Barat tersebut. Akhirnya Bara ketangkap. Nah, untuk keluarga sendiri yang aneh tuh aku, guys, bapak dan adiknya Bara ini masih ada rasa kasihan gitu. Maksudnya kayak bapaknya ini di salah satu wawancara dia mohon keringanan, terus adiknya ngomong tolong gimana pun itu abang saya, tolong kasih keringanan gitu. Ini udah ngebunuh dan ngebakar, kok bisa kepikiran diringankan? Harusnya hukum mati aja ya kan, udah nggak benar. Karena dia ini juga, si Bara ini merupakan residivis kasus narkoba, guys. Dan pada saat dilakukan penyelidikan, si Bara ini ternyata sebelum kejadian memilukan ini dia mengonsumsi narkoba jenis ganja ya kan. Jadi memang udah nggak layak lah hidup gitu. Peristiwa yang ketiga ini adalah seorang istri ngebacok suaminya hingga tewas di dalam rumah. Peristiwa ini terjadi di wilayah Tiga Raksa, tepatnya di perumahan Kapling Pinang di wilayah Tiga Raksa, Banten. Kronologi awalnya ketika si suami pulang kerja, kemudian minta tolong ke istrinya untuk disiapkan baju ganti. Dia pun pergilah mandi, membersihkan badan. Nah, setelah membersihkan badan itu dia keluar untuk ganti baju. Nah, pas ganti baju itu dia ngomonglah ke istrinya kalau dia itu pengen kawin lagi. Mendengar hal tersebut, si istri pun gak terima. Lu tuh sadar diri, lu tuh miskin, uang untuk gua aja gak cukup gitu kan. Wah, si suami gak terima juga kan digituin. Sengitlah perdebatan mereka. Si istri yang lagi naik pitam ngambil sebuah golok di lemari, langsung dibacokin ke suaminya. Ngebacoknya gak cuma sekali, guys, berkali-kali, 3-5 kali, yang akhirnya leher si suami itu hampir putus dan bersimbah darah, meninggal gitu kan. Nah, karena udah tahu suaminya udah meninggal, si istri ini nggak kabur, dia langsung menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya. Dalam pasalnya sendiri dia terancam hukuman 20 tahun penjara, guys. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Dadah.